Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah manusia dan manusia adalah tempatnya kesalahan dan kelalaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak bani Adam, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sesungguhnya sebaik-baik orang apabila dia terjerumus ke dalam kesalahan, maka dia adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya jiwa kita membisikkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sering apabila kita sudah berhenti dari sebuah kemaksiatan, kemudian kita terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan, mengulangi lagi kemaksiatan tersebut, sehingga timbul pertanyaan dalam jiwa, dalam hati yang bersih, dalam hati yang salim, adakah jalan menuju keselamatan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan keselamatan yang menyelamatkan seseorang dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah isti'dhamudz dzambi wa adamu ihtiqari adz-dzunub. Di antara jalan keselamatan seorang dari dosa adalah senantiasa menganggap dosa yang dia kerjakan adalah dosa yang sangat besar, dan jangan sampai dia meremehkan dosa meskipun dosa itu sekecil apapun. Sesungguhnya seorang muslim, dia adalah orang yang sangat takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seorang muslim menganggap setiap dosa yang dia perbuat adalah dosa yang akan menghancurkannya, dosa yang akan membinasakannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya beliau berkata, innal mu'mina yara adz-dzunuba. Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa yang dia kerjakan ka'annahu qa'idun tahta jabalin yusiku an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin dia senantiasa memandang dosa yang dia kerjakan seakan-akan adalah sebuah gunung yang hampir-hampir saja jatuh menimpa dia. Dan sesungguhnya kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa innal fajira yara dhunubahu ka'annahu dhubabun marra ala anfihi fa fa'ala hakadha. Dan sesungguhnya seorang fajir, seorang yang suka berbuat dosa, dia menganggap setiap dosa yang dia perbuat adalah hanya seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, sehingga dia merasa sudah cukup dia melakukan seperti ini saja.
dia cukup mengibaskan dosa itu dan dia tidak peduli dengan dosa yang dia kerjakan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Anas radhiyallahu taala anhu telah mewasiatkan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu minasy-sya'r, hiya fi a'yunikum adaqqu minasy-sya'r wa hiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kunna na'udduhu minal mubiqat. Kata sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian telah melakukan amalan-amalan yang dalam pandangan mata kalian anggap itu adalah perkara-perkara yang remeh. Padahal sesungguhnya hal itu dulu kami menganggap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perkara yang sangat menghancurkan. Kata Anas bin Malik, ya sesungguhnya kalian telah melakukan amalan-amalan yang dalam pandangan mata kalian adalah perkara-perkara yang sepele, adaqqu minasy-sya'r, lebih lembut daripada rambut, tidak ada artinya. Padahal in kunna lana'udduha minal kaba'ir ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In kunna lana'udduha minal mubiqat. Sesungguhnya kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan-amalan yang telah kalian kerjakan tersebut adalah amalan-amalan yang menghancurkan. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan yang menuju keselamatan seseorang dari kemaksiatan adalah meninggalkan dosa, meskipun dosa itu adalah dosa yang remeh, meskipun dosa itu adalah dosa yang sangat kecil, yaitu tarku ihtiqar, tarku dzunubi saghiraha, meninggalkan semua dosa yang sekecil apapun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, beliau menceritakan bahwasanya beliau mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratidzunub, dzunub, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang disepelekan oleh orang-orang. Fa inna matala muhaqqiratidzunub, dzunub, sesungguhnya permisalan dosa kecil, kamatsali qaumin nazalu batna wadin, adalah permisalan sekelompok orang yang singgah di sebuah lembah. Kemudian mereka ingin membakar roti mereka. Faja'a hadza bi'udin wa dza bi'udin fa andaju khubzatahum. Maka ketika mereka ingin membakar roti mereka, sepotong roti yang kecil yang tidak ada maknanya, maka si fulan A datang dengan membawa kayu bakar, kemudian si B datang dengan membawa kayu bakar. Masing-masing anggota kelompok tersebut mendatangkan dan membawa sebuah kayu bakar, dan akhirnya mereka pun membakar sepotong roti mereka, dan tidak diragukan lagi, mereka pun ikut terbakar bersama dengan roti yang mereka bakar. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan menuju keselamatan dari kemaksiatan adalah apabila seorang muslim terjatuh ke dalam kemaksiatan, dan ini adalah suatu perkara yang mungkin sulit untuk dihindarkan. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata'. Setiap dari kita pasti melakukan kesalahan. Tapi ingat, apabila kita terjatuh dalam kesalahan, maka jangan sekali-kali kita melakukan mujaharah, melakukan pamer, menampak-nampakkan dosa yang telah dilakukan, menyebut-nyebutkan dosa yang telah kita kerjakan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan mendapatkan janji ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang mujahirin, kecuali orang-orang yang suka menampak-nampakkan dosanya, memamerkan dosanya, berbangga-bangga dengan dosa yang telah dia kerjakan. Wa inna minal mujaharah an ya'mala rajulu bil laili amalan. Dan di antara perbuatan yang termasuk mujaharah adalah apabila seorang melakukan sebuah perbuatan dosa di malam hari, fayusbihu waqad bata wa yusbihu waqad satarahullah, dan dia sampai di pagi hari tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya dia telah melakukan dosa.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi dia dari pandangan manusia. Akan tetapi dia kemudian mengatakan kepada temannya, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, sesungguhnya aku tadi malam telah berlaku dosa demikian dan dosa demikian. Dia berbangga-bangga dengan dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi aibnya. Maka dia bongkar aib tersebut. Dia bongkar rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampak-tampakkan dosanya. Ini adalah salah satu cara di mana seseorang itu akan merasa ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan seorang itu tidak lagi malu dengan perbuatan dosanya. Sehingga dia dengan mudah akan terjerumus ke dalam dosa berikutnya. Oleh sebab itu, di antara jalan keselamatan dari perbuatan maksiat adalah seorang meninggalkan mujaharah. Seorang meninggalkan pamer dengan dosanya. Apabila seorang terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia ingin mendapatkan nasihat dari seorang ustadz atau seorang syekh, maka tidak perlu dia mengatakan, ya syekh, ini amiltu kada wa kada, sesungguhnya aku telah melakukan demikian dan demikian. Tidak perlu, katakan saja bahwasanya apa hukumnya apabila seorang telah melakukan demikian dan demikian, apa yang dia harus kerjakan. Dia gunakan kata ganti orang ketiga. Jangan nisbahkan dosa itu kepada dirinya. Tutupi dosa itu, karena Anda telah ditutupi antara Anda dan pandangan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan menuju keselamatan dari kemaksiatan adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh lebih bahagia, lebih senang dibandingkan kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala, senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba mukmin, hambanya yang beriman, yang bertaubat kepada Allah apabila dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, lebih besar senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar dibandingkan seseorang, dibandingkan kesenangan, kebahagiaan seseorang yang ketika itu dia melakukan sebuah perjalanan yang jauh, melewati sebuah tempat yang sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan, dan kemudian dia membawa perbekalannya dengan kendaraannya, ontanya, dan perbekalannya semua di atas punggung untanya, minumannya dan makanannya. Kemudian ternyata dia dapatkan untanya hilang. Mulailah dia mencari unta tersebut demi untuk mendapatkan air, makanan dan minuman dia. Kemudian dia cari mati-matian sampai akhirnya dia merasa sangat kehausan, sehingga dia yakin bahwasanya dirinya akan mati. Kemudian dia katakan, arju ila makan, saya akan kembali ke tempat kuntu fih, yang tadi aku mulai mencari unta tersebut. Saya akan persiapkan diri saya menghadapi kematian. Maka dia pun mulai membaringkan tubuhnya, dan dia pun mulai bertelekan dengan tangannya, dan dia bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Tiba-tiba ketika dia dalam keadaan seperti itu, tidur pun menyerang dia. Ketika dia terbangun, maka tiba-tiba unta lengkap dengan seluruh perbekalannya didapatkan di hadapannya. Bahagia dia rasanya. Dalam satu riwayat diterangkan sampai orang itu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, akulah pemeliharamu, akulah penciptamu ya Allah, dan engkau adalah hambaku. Akhta'a min syiddatil farah. Salah ngomong karena saking bahagianya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang dengan taubatnya seorang mukmin yang telah berbuat salah dibandingkan senangnya orang ini ketika menemukan perbekalannya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kemaksiatan. Wallahi demi Allah, sungguh kita mati dalam keadaan bertaubat lebih baik, jauh lebih baik daripada mati dalam keadaan bermaksiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd.
Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan yang menghindarkan kita dari kemaksiatan adalah menjauhi asbabul ma'asi wa asbabul dhunub. Kita jauhkan sebab-sebab, segala celah, segala pintu yang bisa mengantarkan kita, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian orang ini bertanya, meminta ditunjukkan min a'lami ahlil ard, ditunjukkan orang yang paling alim di muka bumi. Maka ditunjukkanlah sang pembunuh 99 jiwa ini kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Kemudian dia pun mendatangi sang rahib dan mengatakan, innahu qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya? Maka sang rahib pun mengatakan, la, dia tidak akan diterima taubatnya. Fakammala wa qatalahu fakammala mi'ah. Maka orang tersebut pun membunuh sang rahib dan digenapkanlah jumlah korbannya menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang, adakah orang alim di muka bumi ini? Tunjukkan aku kepadanya. Fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkanlah orang itu kepada seorang yang alim. Maka didatangilah orang alim tadi oleh sang pembunuh 100 jiwa. Maka ditanya, ya alim, ya syekh, adakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang yang telah membunuh 100 jiwa? Maka kata orang alim tadi, na'am, wa ma yahulu bainahu wa baina taubati rabbih. Na'am, pasti akan diterima. Dan apa yang bisa menghalangi antara taubat orang itu dan taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja orang tersebut harus pergi meninggalkan desanya menuju qaryah kada wa kada. Fa inna hunaka unasun ya'budullaha fa'bud ma'aha ula. Pergilah Anda ke kampung sana, karena sesungguhnya di kampung sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah Anda bersama dengan orang-orang tersebut. Maka orang tersebut pun kemudian pergi menuju kampung tersebut. Kenapa dia harus meninggalkan kampung tersebut? Karena kampung asalnya adalah kampung yang penuh dengan kemaksiatan. Sang alim ingin menunjukkan agar orang ini selamat dari kemaksiatan, maka dia harus pergi meninggalkan asbabul ma'asi dan asbabul dhunub. Dia harus pergi meninggalkan sebab-sebab segala celah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tuzigh qulubana rabb ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.